Teman-teman, hari ini saya ada di Kecamatan Radu Dongkal. Jadi tadi saya melintas dari utara, setelah melintasi Desa Semingkir, kemudian sebelum pom bensin Karangmoncol, di sebelah kiri itu ada perkebunan kakao dulunya. Terus kemudian dilihat ada bangunan kayak gini di belakang saya. Terus saya mampir, saya izin sama security yang jaga ini perkebunan milik PT Semugih, kalau informasi yang saya dengar. Saya coba sini, ternyata ini adalah musola. Ini sangat aneh bagi saya, karena kalau lihat sejarah di zaman Hindia Belanda ada perkebunan, kemudian Belanda membangun musola untuk pekerjanya. Ini ada pertanyaan bagi saya, jadi agak aneh. Kemudian saya tadi lihat cari informasi apakah memang ini benar sejak zaman Hindia Belanda, sejak zaman sebelum Indonesia merdeka ini benar-benar musola yang digunakan untuk para pekerja di perkebunan ini. Kemudian saya keliling, ini bentuknya segi 8 memanjang. Di bagian terakhirnya itu saya kira sedikit berbeda, karena kalau bagian samping yang lain itu berwarna hijau, dicat hijau, terus ada semacam yang tidak rata, bagian tidak rata, sementara di bagian imam itu terlihat baru, warna sama struktur temboknya berbeda. Jadi sangat mungkin itu bangunan baru. Kemudian tadi saya lihat ada semacam nomor seri atau mungkin tahun tahun di mana ini dipugar. Kita lihat itu tahun 1669, nanti dilihat sendiri. Kemudian kalau bangunannya jelas ini bangunan Belanda, karena perkebunan ini juga perkebunan dulunya milik perorangan Belanda, dan kalau saya baca itu milik perorangan Belanda dan sebuah perusahaan Belanda yang kemudian dinasionalisasi oleh Indonesia tahun 57-58. Ini dulunya pabrik kakao. Kemudian di bagian baratnya itu tertulis ada bahwa ini adalah pos pengawasan pos pengawasan. Tadi saya lihat itu di bagian barat itu ada papan pengumuman bahwa bangunan cagar budaya pos kebun kakao Semingkir. Jadi sangat mungkin dulunya ini adalah pos pengawasan untuk para pekerja, jadi bukan musola. Tapi kemudian setelah Indonesia merdeka, setelah nasionalisasi, kemudian dipugar dijadikan musola, karena kebetulan menghadap ke barat. Jadi ini menarik. Kapan-kapan kalau teman-teman meluncur dari Pemalang ke Radu Dongkal, atau dari Radu Dongkal mau ke Pemalang, kalau mau sholat duhur, sholat asar, bisa mampir ke sini, karena bagus. Itu ada tempat wudhunya juga bagus, di dalamnya juga bersih. Ada tempat kayak mukena juga, jadi teman-teman bisa sholat di sini. Yang penting izin sama security-nya kalau mau sholat di sini. Jadi bagus ini untuk pengetahuan, karena saya juga baru ke sini dan baru lihat sendiri, ternyata ini adalah bangunan cagar budaya. Jadi ini semoga teman-teman bermanfaat. Dan tadi saya dapat informasi di dalam kebun sana di bagian barat itu juga ada Tugu Pahlawan, karena informasinya pernah terjadi pertempuran perang di sini. Kemudian ada beberapa makam para pahlawan di sini, jumlahnya sekitar 10. Kapan-kapan kita masuk ke dalam untuk lebih detail belajar tentang sejarah perkebunan ini. Perkebunan ini sendiri, kalau saya baca di Google itu ada di Banyumudal Muga itu sana, kemudian di sini, kemudian ada di daerah Ulu Jami. Ini milik PTPN 9 kalau tidak salah. Nanti bisa dilihat sendiri. Semoga bermanfaat.